kami di sini ingin memperkenalkan satu persatu dari kita. Nama saya Muhammad Zaki Akbar, saya berperan sebagai narator. Nama saya Sama Presti, saya berperan sebagai Pangeran Mangkuala. Nama saya Naksirwati, saya berperan sebagai Putri Mayang Sari. Perkenalkan, nama saya Susapriyanti, saya berperan sebagai Ratu Melati. Perkenalkan, nama saya Rawati, saya berperan sebagai Ratu Ciksima dari Kerajaan Sri Bunga Tanjung. Perkenalkan, nama saya Bagus Alayat, saya berperan sebagai Jin. Perkenalkan, nama saya Lexi Anggraini, saya berperan sebagai Putri Mayang Kemudi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Yusuf Tama, saya sebagai prajurit. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Kusnin, saya berperan sebagai Putri Melati. Perkenalkan, nama saya Dika Abida, saya berperan sebagai prajurit. Perkenalkan, nama saya Paton Romila, saya berperan sebagai Mayang Mawar. Nama saya Valerianus, saya berperan sebagai prajurit. Nama saya Siti Okta Fitria, saya berperan sebagai Mayang Anggrek. Perkenalkan, nama saya Purnama Kondani, saya berperan sebagai prajurit. Perkenalkan, nama saya Sukma, saya berperan sebagai Putri Mayang Kamboja. Kenalkan, nama saya Erwin, saya sebagai prajurit. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amelia, saya sebagai Mayang Dewi. Nama saya Seri Bukon, saya sebagai prajurit. Konon pada zaman dahulu kala, di daerah Dumai berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Seri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu yang bernama Ciksima. Ia memiliki ketujuh orang putri yang disebut sebagai Putri Tujuh. Namun sayangnya, Putri Mayang Lili, yaitu putri keenam dari Ciksima, telah wafat dikarenakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Dan putri bungsulah yang paling cantik, namanya Mayang Sari. Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama. Bibirnya merah bagai delima, alisnya bagai semut beriring, rambutnya panjang dan ikal bagai mayang. Karena itu, sang putri juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu hari, ketujuh putri itu sedang mandi di lubung sarang umat. Adik-adikku semula cantik dan rupawan. Aku Mayang Kemudi, kau memiliki wajah yang cantik dan rupawan. Mayang Anggrek, kau memiliki kepintaran seperti bunda. Kakakku Mayang Mawar, kau memiliki kecerdasan diturunkan oleh ibunda. Adikku Mayang Sari, kau memiliki suara yang indah. Dan adik bungsuku Mayang Sari, kau memiliki semua yang kami miliki. Terima kasih kakak-kakakku, aku memiliki kalian itu. Karena asyik berendam dan tak menyadari ada beberapa pasang mata yang melihat mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dan para pengawalnya. Mereka mengamati ketujuh putri tersebut dari balik semak-semak. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Aduhai, rupawan sekali mereka. Benar, mereka putri-putri dari kerajaan Seri Bunga Tanjung, Pangeran. Iya. Dumai. Gadis itu. Kata-kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya, sang pangeran jatuh hati kepada putri. Karena itu,
sang pangeran berniat untuk meminangnya. Para putri pun kembali ke kerajaannya untuk menikmati pesta teh yang dibuat oleh ibundanya, yaitu Ratu Ciksima. Silahkan dinikmati tehnya anak-anakku. Baik, Bunda. Sementara itu, Pangeran Empangkuala pun kembali ke kerajaannya untuk meminta tolong ibundanya untuk mengantarkan tepak siri itu kepada kerajaan Seri Bunga Tanjung untuk meminang Putri Mayangsari. Sudah, katakanlah waktu ini kepada wanita pujaan. Putri Mayangsari dari kerajaan di Bunga Tanjung. Baiklah anakku. Sesampainya di kerajaan Seri Bunga Tanjung, Ratu Melani pun segera meminta tolong para prajurit di kerajaan Seri Bunga Tanjung untuk meminta Ratu Ciksima segera menemui Ratu Melani. Apa maksud kedatangan engkau, wahai kalian orang-orang dari kerajaan seberang? Perkenalkan, saya Ratu Melani dari kerajaan. Kami ingin mengirimkan pesan kepada Ratu Ciksima. Baiklah, saya akan menyampaikan pesan kalian. Ada yang ingin mendengar? Baiklah, silakan dinikmati hidangannya anak-anakku. Baik, Ibunda. Bangku-bangku gerak. Siapakah gerangan ini? Sudah udah capek. Dan apa maksud Ratu datang kemari? Putri, saya yang manakah? Saya memiliki 7 putri, wahai Ratu. Ya, sebentar. Prajurit, tolong bawakan putri saya kemari. Baiklah, Ratu. Tuan Putri, kalian semua dipanggil segera menyerah. Mari saya antar. Baik. Inilah anak-anak saya. Perkenalkan diri kalian, wahai anakku. Saya putri pertama. Saya putri Kemuning. Saya suka menjahit dan merajut. Saya putri kedua. Saya putri mengaji. Hobi saya berenang. Saya putri ketiga. Saya putri mawar. Hobi saya memasak. Saya putri keempat. Saya mayang antik. Saya suka menari. Saya putri kelima. Saya mayang antik. Saya putri bungsu dari kerajaan Seri Bunga Tanjung. Saya Mayangsari, saya suka berkuda. Menurut adat kerajaan Seri Bunga Tanjung, putri tertualah yang berhak menerima pinangan terlebih dahulu. Mengapa, Ratu? Tak bisa, Ratu. Ratu. Dengan perasaan kecewa, Ratu Melani pun kembali ke kerajaannya untuk memberitahu pangeran tentang tepak siri yang ditolak itu. Para prajurit pun memberitahu Pangeran Empangkuala bahwa tepak sirinya telah ditolak oleh Ratu Ciksima. Mengapa kalian bawa lagi seperti itu? Ampun Pangeran, kami tidak bermaksud untuk mengecewakan Tuhan. Keluarga Seri Bunga Tanjung belum bersedia menerima pinangan untuk memperistri Mayangsari. Bagaimana mungkin? Aku harus bertemu dengan ibunda. Dengan perasaan kesal dan kecewa, Pangeran Empangkuala pun bertemu dengan ibunya untuk menanyakan apa yang terjadi. Ibunda, apakah benar Putri Mayangsari menolak tepak siri dengan saya? Dirasa belum cukup dengan alasan tersebut, Pangeran Empangkuala berniat untuk menemui sang putri secara langsung. Apa maksud kedatangan kalian, wahai orang-orang dari kerajaan seberang? Saya ingin bertemu dengan Putri Mayangsari. Untuk apa? Panggilkan saja dia. Baiklah, tunggu saja di sini. Kapur. Saya akan
Apa maksud Anda ingin bertemu dengan saya? Ada yang ingin saya bicarakan Tuan Putri. Berkelak. Dan hanya kita berdua. Prajurit, mohon memberi kita waktu. Tiba-tiba, sang pangeran pun mendorong Putri Mayosari dengan perasaan kecewa dan amarah yang tak dapat terbendung lagi. Dan Pangeran Empang Kuala pun menyatakan perang terhadap kerajaan Seri Bunga Tandung. Tuan Putri, apakah benar Anda menolak tepaksa dari saya? Kenapa? Ya, benar. Karena menurut adat istiadat Sri Bunga Tanjung, putri tertualah yang wajib menerima tapak siri tersebut. Hanya karena adat, tidak bisakah engkau untuk mempertimbangkannya kembali, Tuan Putri? Tidak bisa, Pangeran. Baiklah, saya putuskan perang terhadap kerajaan Seri Bunga Tandung. Mengapa engkau menyakiti putri kami? Sebab putri kau telah kehilangan pangeran saya. Ibunda, Kenapa putriku? Kenapa prajurit? Apa? Sang ratu pun merasa geram akibat tindakan Pangeran Empang Kuala. Dan sang ratu pun segera menyiapkan tempat persembunyian untuk para putri-putrinya. Mari putriku. Ibunda tempat kalian bersembunyi. Putri Kemuni, jagalah adik-adikmu. Baik ibunda. Ibunda pergi dulu. Iya bunda. Setelah mengantarkan ketujuh putrinya, sang ratu kembali ke kerajaannya untuk melawan pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Telah memasuki bulan keempat, pasukan Cik Sima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya, kerajaan Seri Bunga Tanjung dihancurkan. Rakyatnya banyak yang tewas melihat kerajaannya hancur. Dan tak berdaya, Ratu Cik Sima segera meminta bantuan jin yang sedang bertapa di Bukit Hulu Sungai Umai. Prajurit, karena rakyat kita sudah banyak yang tewas, pergilah ke Goa Hulu Sungai Umai untuk bertemu jin. Baiklah Ratu, kami akan melaksanakan perintah Ratu. Setelah itu, pergilah para pengawal tersebut kepada Ratu dan menyampaikan bahwa jin tersebut mau membantu. Suatu malam, Permisi ya, bilang sedang bertama. Siapa yang menunggu ke sini? Kami utusan Ratu Sisima ingin meminta tolong kepada Jin agar Jin bersedia untuk membantu kami untuk mengalahkan pasukan yang membawa. Utusan Ratu Sikima. Baiklah, saya akan membantu kalian. Sing, suatu malam terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Cara tiba-tiba, pasukan Empang Kuala tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan para pasukan Empang Kuala. Ya udah ya. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pada saat pasukan kerajaan Empang Kuala tak berdaya, datanglah utusan Ratu Cik Sima menghadap Pangeran Empang Kuala. Hai orang Seri Bunga Tanjung, apa maksud kedatanganmu? Hamba menyampaikan pesan Ratu Sisima agar pangeran berkenan untuk menghentikan peperangan ini. Karena perbuatan kita ini telah menghancurkan bumi sakti rantau bertuah dan menodai pasukan Sir di Bunga Tanjung. Siapa yang datang dengan niat buruk, maka
Dan sebaliknya yang datang dengan baik maka sejahteralah Ibunda. Baiklah, saya akan memulai Bunda Ratu. Sadarlah Pangeran Empang Kuala bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang ke negeri Empang Kuala. Ibunda Ratu, maafkan saya karena telah memerangi kerajaan Sri Bunga Tanjung. Baiklah, saya maafkan. Terima kasih atas kerendahan hatimu. Baik. Esokan harinya, Ratu Ciksima segera mendatangi ke tempat 7 putrinya, yaitu di hutan. Alangkah terkejutnya, Ciksima melihat para putrinya sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata Ratu Ciksima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Sedangkan perang antara Ratu Ciksima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung sampai dengan 4 bulan. Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan dan kematian ke-7 putrinya, maka Ratu Ciksima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai diambil dari kata Dumai yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Mayang Mengurai.